Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi untuk kita semuanya ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Yang akan memulai. Biarlah terus kerjakan karyamu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Oke. Ya. Yang sudah katakan haleluya, haleluya. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Jadi ini merupakan kunci utama Tuhan mendengar doa dan permohonan kita. Ketika kita mulai berdoa kepada Tuhan, minta pokok-pokok doa dijawab oleh Tuhan, ini kuncinya. Biar kita dijawab doanya. Firman ini begitu kuat. Banyak orang yang sudah dipulihkan. Saya percaya kita juga dipulihkan dengan cepat. Jadi sesungguhnya benar-benar ini ya, nggak bohongan. Allah itu baik. Allah itu benar-benar baik bagi mereka. Jadi ada golongan tertentu. Bukan semua orang, enggak. Ada bagi orang-orang tertentu yang Tuhan akan nyatakan kebaikannya buat. Yang pertama, orang yang tulus hatinya. Tulus ini berbicara mengenai orang yang nggak punya maksud terselubung. Maksudnya gimana, Pak? Ketika menghadap kepada Tuhan, bukan mencari berkatnya. Bukan mencari apa yang ada di tangan Tuhan. Loh, tapi kan saya berdoa untuk saya dijawab oleh Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita mencari Tuhan, hati kita itu harus fokus kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Bukan fokus kepada berkatnya. Anda saja, kalau saya balik, Anda di posisi sebagai bos, terus Anda punya tangan kanan Anda itu nyari keuntungan pribadi, ngincer berkatnya. Anda punya mobil, sepeda motor, cincin emas, ngincer itu aja. Kapan ya itu diwariskan kepada saya? Kapan diwariskan kepada saya? Tidak fokus mengenai apa yang dilakukan kepada bos, pengabdian, kesetiaan, ketelatenan, ketelitian dalam bekerja, dengar-dengaran kepada bos. Kalau jadi tangan kanan itu untuk mengurus suatu perusahaan atau mengurus satu rumah tangga, kita mempercayakan anak kita ngurus anak itu dengan baik. Fokusnya hanya kepada keuntungan pribadi. Itu kan kita nggak enak ya jadinya. Hati kita itu ya ampun, padahal sudah saya berikan gaji yang baik, tapi masih juga ingin cari keuntungan. Motivasinya ini jelek. Nah gitu itu kan tidak baik.
Padahal kita sudah memikirkan itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu punya hal yang sama. Ketika kita datang kepada Tuhan, terus kemudian kita hanya mencari berkat, sama aja. Kok bukan aku ya yang dicari? Suami istri, ini lebih tepatnya lagi suami istri. Yang dicari bukan suaminya pulang, tapi yang dicari apa? Duitnya, dompetnya. Itu juga suami merasa kayak, ya ampun, seperti itu. Ya tahu suami itu menafkahi, tapi ketika yang dicari dompetnya ya beda. Kayak seakan-akan kehadirannya itu tidak dihargai. Pribadinya sang suami tidak dicintai. Tuhan juga merasakan seperti itu. Ketika kita hanya mencari berkatnya aja. Doa kan minta berkat, iya. Tapi untuk kasus kali ini, kalau pengen doa Anda dijawab Tuhan, jangan cari berkatnya. Berkat itu otomatis Tuhan sediakan. Bahkan Matius 6 dikatakan, apa yang kita makan, minum, pakai, itu Tuhan sudah memikirkan. Karena itulah yang dicari bangsa-bangsa. Manusia dari abad ke abad, lahir, hidup, mati, ganti dari generasi ke generasi. Kan mereka cuma nyari itu aja. Dan kita kan berdoa juga untuk pemenuhan itu juga. Dan Tuhan sudah hafal dengan apa yang diperlukan manusia. Masa Tuhan tidak memenuhi? Tuhan itu memenuhi. Tuhan sudah jauh-jauh memikirkan. Tapi yang maksudnya Tuhan inginkan adalah cari ono aku, cari aku, cari pribadiku. Aku pasti akan memeliharamu. Nah, itulah. Maka daripada itu, ayo tulus hati. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Bukan kita cari Tuhan ada udang di balik rempeyek. Yang kedua, Tuhan baik buat mereka yang bersih hatinya. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, harus bersih. Selesaikan semua. Mungkin kita sakit hati kepada Tuhan. Mungkin kita meragukan Tuhan. Kecewa karena Tuhan tidak jawab di doa yang lampau, di permasalahan yang lampau. Terus kemudian ada permasalahan ini kita minta lagi. Tapi hati kita kecewa. Mintanya marah-marah. Nggak bisa, hati kita harus bersih. Bersih, sampah-sampah harus dibersihkan. Semuanya harus dibersihkan. Kecewa, geram, marah, sakit hati kepada Tuhan harus dibersihkan. Kita harus benar-benar bersih. Kepada orang lain juga, suami, istri, anak, habis mangkel, habis marah, terus kemudian kita doa kepada Tuhan, minta Tuhan menjawab. Nggak mungkin, Tuhan nggak akan baik sama kita. Tuhan hanya diem. Ingin Tuhan baik kepada kita, ayo dibersihkan hati kita. Kepada sesama manusia harus bersih. Setelah tulus hati, cari Tuhannya benar, motivasinya benar, maka yang kedua, hatinya harus bersih. Kita selesaikan. Bilang, Pah, aku minta maaf. Baru doa. Masuk kamar, doa. Mah, aku minta maaf. Suamiku, aku minta maaf. Baru masuk kamar, doa. Istriku, aku minta maaf. Anakku, aku minta maaf. Kerabat, paman, dan lain sebagainya. Sama tetangga, aku minta maaf. Semua
orang yang pernah melukai hati kita, kita harus minta maaf. Atau semua orang yang kita lukai, kita harus minta maaf. Loh, dia yang melukai saya kok saya minta maaf? Ya, tetap kamu harus memaafkan. Lepaskan pengampunan. Harus selesaikan. Hati harus keadaan bersih. Disinilah baru Tuhan baik kepada kita. Bukankah Tuhan itu kudus? Maka kita juga harus kudus. Ingin Tuhan baik, harus bersih, tulus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, biarlah Tuhan Kau nyatakan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami. Saya percaya kami hari ini mendapatkan jawaban setiap apa yang kami gumulkan. Kami akan dipulihkan. Kami akan dibebaskan dari kesengsaraan, penderitaan. Usaha kami pasti berhasil. Sekolah kami juga pasti berhasil. Semua pekerjaan Tuhan juga akan buat berhasil. Kami percaya ketika kami punya motivasi yang baik, motivasi yang benar, hati yang bersih, Tuhan akan nyatakan kuat kuasa-Nya di dalam hidup kami, mengubahkan kehidupan kami. Dari yang hancur lebur, Tuhan akan tata kembali. Dan akan Tuhan jadikan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua yang mendengarkan di hari itu, Tuhan memberkati GPI Malongrawe, gereja-gereja lain maupun pendengar dari luar negeri. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.